Ini Aku kira iki Kak. ini di rumah saya loh. Ini di rumah saya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kepentingan saya itu mau ambil murid saya. Iya, tapi sopan santunnya dijaga. Ini di rumah saya. Panjenengan di rumah saya. Badi datang ke sini. Ya. Itu pertama memfitnah saya. Katanya saya penipu dan lain sebagainya. Memang iya. Gitu loh. Enggak. Real, kenyataannya kan seperti itu. Kan? Benarkah ini panjenengan diutus sama pihak keluarganya untuk menjemput Badi ini? Karena saya nggak mau orang ini disesatkan. Terus aku kan mulai mana sampean ini disuruh pulang lagi saya, nggak bawa murid saya. Loh, saya kan sudah bilang pihak keluarganya yang menyerahkan untuk saya obati. Jadi ya pihak keluarganya sendiri yang harus mengambil, bukan jenengan. Jenengan siapa? Saya nggak kenal. Aku ini guru nih. Gurunya dari mana? Guru toko badai bukan saya. Ya ya silakan, itu dari urusan pribadi jenengan sama Badi. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah keluarga. Beliau ini sampai 1 bulan lebih ya itu. 1 bulan itu beliau stroke. Nanti dulu, Pak. Tapi kalau kesembuhan totalnya ya memang semuanya butuh proses. Saya memang nggak bisa apa-apa, Allah yang menyembuhkan. Gini aja. Seperti itu. Dan nyatanya beliau sekarang sudah jalan. Saya, ya. Biar saya obati. Beliau saya obati. Nanti dulu. Tamu ketika ada tamu gitu, kayak ada santri-santri yang memang selalu standby untuk menjaga untuk menerima itu, paham maksud saya? Bukan kita ini memang harus memuliakan tamu kan gitu kan? Kula saking bonggo ya. Monggo mriki Celake akan sadek. Oh iya. Ini nyambung lho. Nah. Keuangan tidak sih Gus? Kangen banget. Tumut nginep teng mriki ta, tumut tirakat teng mriki, tirakat. Insyaallah. Salat dalu teng mriki. Ingin kula sangen, Pak. Izin dulu sama istrinya, izin sama keluarganya, terus
sini mau 41 hari, mau 7 hari. Ya, Gratis kok. Gratis. iya, pulang-pulang apa dengan sertok. Itu pasti. Yang penting jangan menelantarkan keluarga. Ya, Yang penting jangan menelantarkan keluarga. Siapapun yang ada di sini mau tirakatan di sini itu kita malah senang iya, Pak. kalau ada yang tirakatan di sini. Jadi mau 7 hari, mau 41 hari, mau nggak di sini. Ikut sholat malam, ikut sholawatan sama Pak RT kalau malam. Selamat dengan Tinggi. Dari mana ini tadi? Lagi pundi? saya rumah Pak Singosari. Singosari. Ya, dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Ya, sampai tadi. Sudah izin sama istrinya? Sudah, Pak, sudah. Siap. Monggo. Tadi bawa hadiah untuk jenengan, Gus. Oh, siap. Nanti saja buat surprise, Pak ya. Oh, siap. Nggih, matur suwun barakallah. Monggo. Ini monggo. Ikut di sana. Ya. Pak Solikin. Ngarit. Ayo ikut sana. Katanya mau ikut datangin dukun katanya. Kapan? Ya ayo ta. Ini depan rumah kita ini. Bawa air saya. Jangan bawa senjata tajam, enggak boleh. Berani saya pakai itu. Oh, anu aja. Ikut gemblengan dulu nanti. Gembleng dulu terus nanti datengin dukun, nggak perlu bawa arit. Cukup pakai doa. Ya? Oke. Mending. Heeh. Cocok. Tunggu arit tak ke polisi malah. Gak situ ngelawan dukun nih. Mending. Ngarit iki nggih. Monggo. Niki sekalian Pak Anu. Ben apa rapi ini kalian nih. Lah gini. Wah enak ya habis diresiki ya. Aduh. Bayar gimana? Lah iya. Enggak bayar bisa no ya. Bayar. Ya tis-tis. Tis-tis diresiki ya. Enak. Buri pisan ya enggak apa-apa. Buri iki. Takut ular. Wah iya Pak RT belakang anu ya Pak RT. Bagiannya Pak RT. Disemprot, dibikin taman-taman loh Mas Agus belakang. Terus kasih gazebo juga di belakang. Halo bro, sehat? Ini lagi apa di sini topo ah? Oh kayak masuk ku topo iki jan kene. Mboten topo. Lihat kene ngene menenge. Mbah biasa. Oh mbah, mantap. Mbah piring iki sampean dhewe? Kadang-kadang Oh piring kadang-kadang. Wah mantap. Wes mamam apa urung man purung? sampun udah harwa. Dahar apa? Ini kalibar. Wah. Sing mai siapa? Sing ngei siapa? Komplek warung niki kayak Pak RT sing mai. Perhatian Pak RT iki ya. Kilo Kak Cuman. Hei, Ke, siapa ke? Ke siapa? teturene. Iki siapa iki? Pak Kretet. Pak RT, wis ero kenal wis. Sehat wis mari. Ya. Bicaranya nek kadang nyebut apa-apa kadang ikut Pak Kretet. Oh. Nyuwun apa-apa ning Pak RT jarene. Kali nek kan nyebut sekul teng mriku turen. Heh? Nek nyebut sekul. Nyuwun sekul. Nek kan teng warung nih. Oh iya, wis tinggal jaluk ning kene. Ini saudara kita ini saudara kita yang dulu itu diantarkan sama pihak keluarganya. Tapi tiba-tiba pihak keluarganya itu sudah pulang, beliau ini ditinggal di sini. Jadi telepon sama saya itu sudah di jalan. Beliau menyampaikan kalau sudah tidak mampu ngurusin beliau ini. Terus katanya malah sempat mau dibuang juga, oh ya, mau dibuang. Terus saya bilang daripada dibuang, biarin di sini aja kayak gitu. Karena di rumah kan sering bikin onar. Oh, di rumah sering bikin onar. Nah, di sini baik kok, nggak pernah bikin onar kok ya. Oh, di sini malah jadi barokahnya sini kok. Yang bikin keramat tuh ya kayak gini-gini ini. Makanya kemarin sempat ada keinginan dari beberapa orang pengen ini tuh dibuang lah gitu atau dipulangkan dek mana gitu. Pihak keluarganya aja nggak nerima mau dipulangkan kemana. Masa iya mau dibuang? Saya bilang biarin di sini aja. Saya ngerawat ini, makanya
Insya Allah sebentar lagi kita beli lahan yang di Makam Sunan Bungku itu Pak RT. Khusus untuk menampung saudara-saudara kita yang mengalami sakit lah kayak gitu. Yang sakit psikisnya maksudnya. Kuwi tangane nyapa kuwi tangane. Cukup motor ngetos. No. Pakai semen kayaknya. Oh, aja diklentek ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa diajak ngobrol loh. Ya enak. Yang bersihkan Oh, yang bersihin. Iki sing bersihin awakmu ta iki? kosnya 10 bro. Awakmu iki. Kalau ini bersih. Mantap. Mendeti kerdus kayaknya. Oh, mendeti kerdus. Dia juga bisa nyanyi, bisa baca-baca ayat suci juga. Oh, bisa ngaji juga ini. Bisa ngaji. Sabar. Pinter ngaji apa? Ngaji Quran bisa. Ngaji Quran yo iso. Quran turutan terus. Oh, turutan ya isa. Gandeng. Oh, tajwid ya isa. Oh, mantap iki. Cocok iki lek karo Mas Jani iki. Iki makame diperhatekno. Ya. Kita kontrol terus lah. Kalian juga dia jalan-jalan, lihat santri salawatan di Dengar sholawatan nanti lama-lama hatinya tenang, terus insya Allah sembuh lama-lama, insya Allah. Karena kita ini harus membantu saudara-saudara kita yang seperti ini. Karena beliau ini juga sama seperti kita. Dan siapa yang memanusiakan manusia nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudara kita yang pernah diantarkan sama pihak keluarganya ke sini. Bilangnya itu mau berobat kayak gitu. Cuman nggak taunya pihak keluarganya itu pulang. Terus beliau itu ditinggal itu. Saya kaget. Terus pihak keluarganya itu telepon bahwa sudah nggak mampu untuk ngurusin beliau di rumah. Terus saya bilang, udah jenengan di sini aja sama saya gitu. Ya, teman jadi keluarga di sini ya. Ini semua di sini keluarganya sampean. Bukan orang lain di sini. Yang penting hatinya senang ya. Senang sholawatan. Dengar nggak sholawat tuh? Sallallahu ala Oh, pinter loh. Sholawatan pinter loh beliau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa hari beliau di sini nih? Hampir berapa? 1 bulan ya beliau ya. Beliau 1 bulan di sini. Insyaallah sehat selalu nggih. Udah makan, ngopi, ngerokok? Siap. Yang penting mandi malamnya diistiqomahkan, ikut sholawat malam. Karena kegiatan di sini tuh yang pertama puasanya ngerawat. Yang kedua, yang penting bangun malam, sholat malam. Itu yang dilakukan. Oke, sehat selalu ya, semangat ya. Barakallah. Di sini semuanya keluarga. Yang penting hatinya senang. Jangan. Cuman, Sampun ngoten. oh, tidak apa-apa bisa kas. Aman sih. Muni be. Bismillah. Bismillah be. Matur suwun nggih. Nggih, sami-sami. Bismillah be. Alhamdulillah alamin. Nggih, monggo barakallah. Dimaaf nanti ya. Oke, Pak. Amin, Pak. Bisa. Ada gurunya Mbah di kemarin tuh datang lagi. Sekarang? Iya, udah saya masuk ke dalam ruangan konsultasi. Oh, di ruang konsultasi. Daripada Bikinkan di- kopi. iya, daripada di luar nanti kan udah enak dilihat tamu sama pasien. Iya, benar. Enggak apa-apa. Jadi gurunya Mbak Ati datang lagi ke sini. Iya, Pak. Sama siapa? Ya sama Pak RT juga. Oh, Bapak RT. Sama Pak RT-nya sana. Iya, Pak RT juga datang. Soalnya kalau sendiri bawa nggak boleh, tapi kalau pihak keluarganya ya nanti kita musyawarahkan dulu lah. Ini beliau juga saudara kita, dibantu ya, makannya, minumnya ya. Ini juga saudara kita.
Ya dengan kita memuliakan manusia, insya Allah nanti dimuliakan oleh Allah. Ya, dengan kita baik kepada saudara kita nanti insya Allah diberikan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solikin semangat. Kapan mau ikut datangi dukun? Kapan? Besok malam siap. Oke. Monggo Mas Solikin. Siap. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sehat, semangat. Sehat, semangat. Jadi di pulau Lemage mentasihkan apa yang diberikan oleh semuanya dia sudah saya saring, saya lihat, saya analisis, semuanya sudah ada dalam kitab. Saya ke sini tujuan satu silaturahim. Alhamdulillah. Yang kedua saya mentasihkan semoga menjadi sedulur. Amin. Barakallah. Doa. Itu ada saudara kita Pak. Beliau kan datang ke sini diantarkan sama keluarganya. Setelah diantarkan sampai di sini sama keluarganya, itu keluarganya pulang, tapi nggak pamitan sama saya. Beliau ditinggal gitu. Ternyata dari rumah itu mau dibuang gitu loh, mau dibuang. Terus dari pihak desa juga pernah menyarankan untuk dikembalikan atau dibawa kemana gitu. Saya bilang sudah biar di sini aja. Itu beliau sudah 1 bulan di sini. Tapi alhamdulillah sudah mau diajak ngobrol, sudah tahu namanya, sudah. Insyaallah, mohon doanya. Semuanya rezeki. Dalam? Semuanya kan rezeki. Insyaallah, barokah nggih. Barokah. Subhanallah. Barokah niku. Kalau niki kita dino iki mbayang kalian jenengan. Nggih. Kalau nembe ngerti ya 3 bulanan. Oh, 3 bulan iki nggih. Saya analisis. Nggih. Saya pamit. Oh nggih, barakallah. Saking pundi? Malangnya mana? Oke, barakallah, alhamdulillah. Doa doa. Seperti seduluran. Monggo kalau salat asar ndek sini. Nggih, monggo. Wah, aku tenan. Iki wae tak rabekne iki, tenanan iki. Enggak tenanan iki. Iki wae tak rabekne iki. Namun cukup ya. Wis wae tak rabekne iki. Penting rabi sing ngopeni aku wis kesembaran kene, penting ngopeni pondoke mesti mengko diopeni kalih Gusti Allah. Diopeni tamu-tamu sing teko. Tamu itu raja, kita di sini tuh pelayan. Sampeyan ngopeni tamu, ngopeni umat engko diopeni kalih Gusti Allah. Rabi ya. Rabi. Ora tak jawar kowe, ngomong ora. Rabi, iki ora oleh nyono iki kudu rabi iki. Esuk celokne anu nih. Apa? Celokne bapake tak rabekne iki. Assalamualaikum. Ini buat kungkum kalau malam, Pak. Jadi malam niku kungkum riyen, terus pokoknya intinya teng mriki niku sing penting melek antara jam 1 malam sampai jam 5 ngoten. Subhanallah. Tirakate nggih namung ngoten. Sing penting mboten maksiat ngoten mawon. Jadi kalau malam kungkum ndek sini. Wis cocok. Kalau mbiyen yang ngono. Kudu ngono. Barakallah. Kudu ngono kudu. Soalnya sudah selaras. Jenengan memberikan suatu edukasi pada pasien. Kena mlebu makhluk apa. Itu ada hadisnya. Wonten hadis sing. Iya, kena anu ning kuburan. Hanya kuburan 11 kalau di rumah 7. Ini kan semuanya ada tuh. Subhanallah. Ini kan memberikan pelajaran tasawuf, subhanallah. Kalau kadang mendengar itu ternyata apa yang saya berikan pada anak-anak saya sekarang ada. Kemarin pada waktu bulan puasa saya itu sholat di tempatnya siapa itu, saya lupa itu di pondok. Apa itu wudu, baca doa, subhanallah, dia mengamalkan apa yang dikatakan oleh beliau Rasulullah. Kodok karuan. Sing tak karepno ngene iki lho, ngilmune Kanjeng Nabi aja nganti tercacar di jalan kados jenengan subhanallah. Monggo. Nggih, monggo. Den kabar kanjenengan.
Sampun salat duhur asyar. Sampun. Pun dari nanti jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Nggih, kalau tak salat asar ini kita. Iki Musa. Siap. Kulo kan sambut Jakarta. Siap. Kalau dialih atas nama saya itu aslinya kan asli. Siap. Siap. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Apa pun dia. Tahu sini. Iril asma'i wasifati wa ala ali washabihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat. Sehat. Badannya sakit-sakitan.
badannya sakit-sakitan, sering kejulin gitu. Nanti diterapi dulu. Saking pundi? Diri bos duwi sing ndek wingi. Siap. Ngapunten kadang. Siap. Oke, sehat pun, semangat pun, monggo. Barakallah. Ya, monggo, barakallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, banyak hal kita anggap baik, tidak menyenangkan, bahkan menyengsarakan. Sebenarnya hakikatnya itu adalah sesuatu hal yang paling baik di kita. Kita mungkin beranggapan itu sesuatu hal yang menjengkelkan, menyengsarakan, tapi pada hakikatnya itu adalah sesuatu hal yang menyelamatkan, bahkan membahagiakan. Hal-hal semacam itu sering sekali terjadi di dalam hidup kita. Makanya hal-hal yang terjadi di dalam hidup ini perlu untuk kita syukuri, perlu untuk kita jalani, perlu untuk kita nikmati, perlu untuk kita tekuni, perlu untuk kita seriusi, perlu untuk kita nikmati. Makanya santri-santri ketika di sini yang pertama amalannya adalah ngerawat, makanannya hanya sesuatu hal yang dipendam. Jadi jenengan kalau mau dapat tinggal di sini nggak makan nasi, makannya hanya ubi-ubian, sesuatu hal yang dipendam, supaya diri kita itu bisa memendam rasa iri, dengki, hasud, amarah, merasa baik sendiri dan sebagainya. Kalau orang Jawa bilang mendito. Yang kedua, nanti setelah 41 hari terus ngidang, makanya hanya sedadaunan.
minumnya air mentah dan tidurnya di luar rumah. Supaya kita tahu bahwa di dalam hidup ini kita mengambil kebaikan dari apa yang kita lakukan. Dari yang pertama memakan sesuatu hal yang dipendam, yang kedua kita makan dari apa yang terpendam. Tanaman semuanya dari tanah, padahal kita setiap hari menginjak tanah, tapi tanah malah memberikan makanan, tumbuhan yang untuk kita makan. Belajar keikhlasan, ketika kita sujud diajarkan kepala, kening, hidung, mulut sujud menempel di tanah. Belajar wataknya tanah. Tanah itu ikhlas. Ikhlas itu lepas. Tidak ada yang namanya sakit hati, grundel itu tidak ada. Kalau orang dibilang ikhlas tapi masih grundel itu namanya belum ikhlas. Namanya kabumian. Belajar wataknya bumi. Walaupun didolimi tetap membalas kebaikan. Nanti setelah ngidang gantung, menggantung, memahami tentang anasir angin, pikiran yang ada di dalam diri kita, menata pikiran kita. Kalau pikirannya baik, nanti kelakuannya baik. Nanti setelah itu dipendam. Jadi kalau sampai di sini nanti gali tanah di belakang itu dipendam. Apa yang ada di dalam hati akan menentukan apa yang ada di luar. Orang berbicara seperti apapun tergantung dari dalamnya. Kalau dalamnya baik, maka keluarnya juga baik. Tetapi ingat, lampu itu bercahaya dari dalamnya, karena nyambung dengan pusatnya. Kabelnya adalah sholawat. Ada yang bil hikmah, ada yang tirakat, ada yang puasa dan sebagainya. Tetapi yang paling mudah dengan menggunakan sholawat. Keempat hal inilah yang harus dilakukan ketika panjenengan ada di sini. Makanya di sini ada panjenengan lihat orang-orang alami gangguan jiwa itu kebanyakan orang-orang ini ditinggalkan oleh keluarganya. Jadi datang ke sini bawa saudaranya, tahu-tahu besoknya sudah hilang. Telepon sudah di jalan. Mohon maaf Gus, saya pulang. Keluarga saya tinggal, seperti yang di samping sana itu. Karena kalau enggak mau saya buang, saya udah enggak mampu ngurusin keluarga saya. Orangnya sering marah-marah, ngamuk-ngamuk, akhirnya tinggal di sini. Banyak dari beberapa warga yang pengen beliau itu dipulangkan, cuman ya saya larang, ya biarkan di sini. Kelihatannya menyengsarakan, tapi pada hakikatnya memberikan sebuah hikmah. Bahkan saya bilang sama anak-anak saya, keramatnya tempat sini, di tempat ini ya karena adanya orang-orang seperti ini. Tuh beliau itu yang jalan tuh, sudah bisa ngaji, sudah tahu, itu jalan-jalan dilihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak di dalam hidup ini yang kita anggap menyengsarakan, pada hakikatnya sebenarnya menyenangkan, bahkan membahagiakan, bahkan menyelamatkan. Jadi jangan terlalu susah ketika susah, dan jangan terlalu senang-senang ketika senang. Semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya ketika sekolah dikasih ujian, soal itu pasti sudah ada jawabannya. Tinggal kita saja mau berpikir atau enggak, mau bermuhasabah diri atau enggak. Panjenengan dari mana Bapak? Aslinya dari Kudus Gus. Alhamdulillah sampai saat ini bisa hadir silaturahmi sama Abah Samsudin, masih diberikan sehat kalian. Aslinya Kudus, jadi waktu bujangan itu merantau di Jakarta sampai saat ini, sampai tua. Alhamdulillah. Masih. Namanya jenengan siapa? Rusmanto. Nama ibu kandungnya? Hajah Kamari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tanya ke jenengan, dijawab dengan jujur. Keluarganya hancur. Iya, Gus. Banyak gangguan atau banyak serangan dari dukun santet? Iya. Banyak. Iya apa enggak? Iya. Bahkan saya Udah, stop. pernah mati suri. Tidak usah cerita sama saya. Iya. Tidak usah cerita, karena hati dan hati itu bisa bicara. Hati dan hati itu bisa bicara. Iya. Makanya pentingnya untuk membersihkan hati supaya diri kita bisa mengerti sejatinya. Kolam itu, sungai itu kalau bening maka akan kelihatan dalamnya, akan tahu sejatinya. Tapi bukan hanya tahu di dalam diri kita sendiri, tetapi kolam itu ketika bening juga mampu memantulkan atau mampu merasakan dan melihat apa yang ada di depannya. Makanya kemarin ada orang datang ke sini nantang-nantang, ya silahkan, saya persilahkan, tapi itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Seperti itu. Pentingnya untuk membersihkan hati supaya hidup ini bisa tahu yang sejatinya. Dan kalau kolam itu bersih, tidak terlalu banyak lumutnya, kotorannya, dan kalau tidak banyak hewannya, nanti ketika dilemparkan batu atau masalah pun juga tenang saja, nggak langsung butek dan nggak langsung banyak gejolak. Maka jangan ada setan di dalam hati kita, jangan terkotori oleh banyaknya kotoran. Dan ketika air itu mengalir, air sungai mengalir itu, kalau ada kotoran disisihkan, jangan sampai terus dibawa, akan menghalangi perjalanan airnya. Jika ada omongan, ada cacian, jangan dibawa, sudah dilepaskan, biar nanti sampai kepada lautan ma'rifatullah yang ketika ditambahkan tidak akan bertambah, dipuji maupun dicaci tidak akan bertambah, tidak akan mempengaruhi diri kita sendiri. Namanya as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Dicaci dan dipuji sama. Hanya santri-santri itu kemana-mana bawa kantong kresek. Kalau dipuji segera diambil, bawa, buang di tong sampah. Kalau dicaci pun begitu, ambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah. Lautan itu ketika ada kotoran akan menyingkir sendiri, karena lautan itu suci. Lautan ma'rifatullah atau titik bak. Titiknya itu lautan, baknya itu adalah ma'rifatullahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pernah mengalami kejadian di luar dari kenalaran, yaitu mati suri panjenengan. Iya, benar. Setiap kehidupan yang jenengan jalani ini adalah proses. Kehidupan yang sampai jalani saat ini adalah proses. Bagaimana sebuah pedang yang tajam dan menjadi sebuah kebanggaan, bermanfaat untuk orang, itu prosesnya harus dibakar dulu, dipukul berkali-kali, dibakar lagi, dipukul lagi. Tetapi pedang itu juga harus bersabar ketika menjalani proses yang seperti ini, karena tahu ilmunya, tahu bahwa yang menciptakannya ini menjalankan proses seperti itu untuk hal yang terbaik untuk pedang itu sendiri, supaya tidak menjadi besi yang karatan, yang nggak ada gunanya. Nanti ujung-ujungnya
keropos. Jadi di dalam proses ini harus bersabar. Jangan terlalu mengeluh, susah ya boleh, tapi jangan terlalu susah. Karena itu adalah prosesnya untuk menjadi pedang yang tajam. Sengsara enggak? Ya sengsara. Dipukul kok enggak sengsara. Dibakar sengsara enggak? Iya sengsara kok. Tapi adalah prosesnya. Proses yang harus dijalani supaya menjadi sesuatu hal yang kuat, yang tajam, yang bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Maka saya sering mengatakan kalau orang pengen bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Kalau orang dimanfaatkan kok masih sakit hati, masih marah, itu jangan mengharapkan untuk jadi orang yang bermanfaat. Sampai cinta sama istri aja harus mau dimanfaatkan kok. Harus mau dimanfaatkan, bekerja siang malam, tapi terasa menyusahkan enggak? Enggak, terasa menyenangkan karena adanya mahabbah, adanya rasa cinta di dalam diri kita. Oleh sebab itu selalu amalkan sholawat supaya hati kita penuh dengan mahabbah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambilkan gunir dulu. Ya, ambilkan gunir dulu. Saya sudah tahu apa yang mau kamu bicarakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, tahan dulu. Saya tahu jenengan. Ada tamu tak? Gurunya Mbah Di. Mau ambil Mbah Di tak? Suruh tunggu aja. Suruh tunggu. Tamu itu harus kita hormati. Tapi kalau tamunya pengen menghinakan dirinya sendiri, ya silahkan. Datang hanya di gerbang. Tuan rumahnya yang suruh keluar, terus teriak-teriak kalau kita melakukan penipuan. Ya, seperti itu ya sudah nggak usah ditanggapi, sudah nggak usah. Memang ilmu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Jangan sampai, mohon maaf, ini sering terjadi. Ada tamu lalu ngebentakin istrinya, ngebentakin anaknya untuk cepet bikin makanan yang enak loh. Pahalamu memuliakan tamu dengan dosamu bentakin istri itu lebih banyak yang mana? Ini terkadang orang itu tahu ilmu tapi nggak bisa menempatkan. Ini yang breakthrough. Bahkan ada bapak-bapak kesini, ada anak kecilnya suruh saliman sama saya, nggak mau dibentakin anaknya. Wow, yang goblok ya bapaknya, yang dosa ya orang tuanya. Terkadang mengambil satu ilmu, satu hadis untuk kepentingan sendiri. Contohnya pengen istri berbakti sama suami. Ya ilmu itu kan harusnya yang pakai perempuan. Laki-laki itu ya pakai lelaki yang paling baik itu ya yang paling baik terhadap istrinya. Yang dipakai itu sering salah menempatkan ilmu. Breakthrough, tahu pakaian bagus, perempuan dipakai sendiri ya jadi bencong, kan sering seperti ini. Harusnya kalau tahu pakaian bagus ya istrinya diajak, nanti tahu sendiri ya dipakai sendiri, wong bagus kok. Istrinya diajak ke majelis ilmu, diajak ngaji dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dibacakan Al-Fatihah dulu ya. Siapa ini yang bisa ini? Kang jaga aja di sini. Bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Ambil tanahnya, taruh di kepala beliau. Saya minta kendi bawa sini, sama daun pulih 7 lembar. Kendinya bawa ke sini 2 orang, 1 orang ngambil daun pulih 7 lembar. Itu kendinya bawa sini. Mau kemana itu? Mau kemana? Bingung sendiri dia. Sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sabar ya Pak ya, yang sabar. Proses ini sampean tahu saya gimana coba dihujat orang sak dunia, cuman apa saya jadikan masalah? Enggak. Ketika kita pengen mulia, kita harus siap dihina kok. Ketika kita pengen mulia, kita harus siap dihina. Pandangan orang ketika saya dihina itu kan saya hina. Ya. Itu pandangan manusia kalau buat saya. Kalau menurut saya, hatin saya mengatakan, itu saya seperti tanaman yang dikasih kotoran. Menyuburkan enggak? Tambah subur. Kita dibicarakan kejelekan sama orang, itu seperti membersihkan. Bagaimana tidak? Semua dosa kita untuk dia, pahala dia untuk kita. Lalu apa yang membuat kita sengsara? Jenengan didolimi kok sakit hati, jenengan kok sedih? Nggak perlu. Sampean harus senang. Nah, sampean senang itu kalau tahu sejatinya. Bapaknya ini dicemburuin istrinya, bingung, marah-marah. Padahal itu berkah. Kalau panjenengan tahu hakikatnya itu berkah. Menjadikan jenengan itu jadi orang lebih sabar, dapat barokah dari Allah. Nah, sesuatu hal yang menyenangkan ini sering tidak dipahami, tidak dinikmati, akhirnya menjadi beban. Bahkan ada yang datang ke sini, Gus, saya minta doa sama jenengan, kenapa doa saya nggak dikabul-kabulkan? Loh, malah jenengan itu yang istimewa loh daripada saya. Saya ada pengamen datang ke sini, suaranya bagus, orangnya menyenangkan. Tunggu dulu, jangan dikasih dulu, biarin, saya pengen dengar suaranya, saya pengen lihat orangnya, biarin aja, saya senang kok. Tapi kalau ada pengamen datang ke sini, suaranya gembrodak, bau, nggak pernah mandi, ayo Mas Dani cepet suruh pulang, kasih uang, kita suruh pulang. Tapi cuma sekedarnya saya ngasih, bukan karena saya suka, bukan karena saya suka, tapi karena saya itu nggak suka. Yang orang ngamen lama ini minta nggak tak kasih ini karena saya suka, biarin aja nanti dulu. Tapi nanti saya sekali ngasih banyak, bisa 100 kali lebih banyak. Biasanya tak kasih 1000, tak kasih 100.000. Jangan ketika minta kepada Allah belum dikasih, Allah nggak suka sama saya banyak dosa. Aduh, jangan mensifati sifatnya Allah itu secara picik lah. Jangan mensifati sifatnya Allah itu yang secara licik gitu loh. Allah tuh Ghafurur Rahim kok. Punya dosa seperti apapun Allah tuh Maha Pengampun kok. Sudah dikasih hidup, masih dikasih rezeki, cuman karena minta nggak dikasih aja katanya Allah benci. Padahal Allah tuh tergantung dari hambanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amit, bukannya saya apa-apa. Semua panjenengan yang di sini keluhannya apa? Saya kalau suruh nulis satu persatu saya paham. Sampean keluhannya apa, yang sampean rasain gimana? Saya paham sebenarnya. Loh, saya mau tes-tesan ayo. Ini masalahnya apa, mikirin apa, saya paham. Dikit-dikit saya paham. Kalau salah ya murni kesalahan saya. Jenengan nggak usah cerita sama saya. Masalah jenengan apa? Rumah tangganya hancur. Ngalamin banyak masalah. Ngerasa ada yang nggak benar dan lain sebagainya. Insya Allah saya paham. Makanya kalau ada yang kesini bilang saya disantet, rezeki saya disumpetin sama orang, saya mau ketawa kadang-kadang. Ya, tapi saya bilang iya gitu aja. Padahal kedusan sama ibunya, sama orang tuanya. Terkadang bukan kedusan tapi nggak mau menyambungkan dengan orang tuanya. Padahal banyak seperti jenengan ngeten niki rezekinya itu sudah ketampung banyak di Lauh Mahfuz tuh kayak durigen besar gitu. Cuma sampai tinggal menyambungkan saja. Kayak nyambung paralon kan bingung cari air setetes 2 tetes cari rezeki. Rezeki yang sudah orang tua jenengan mintakan kepada Allah itu sudah disiapkan. Cuman sampai sendiri yang nggak mau menyambungkan. Makanya ketika mendoakan orang tua itu bukan hanya untuk orang tua, untuk dirimu sendiri. Jadi kenapa banyak orang hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tapi anaknya tidak mau mendoakan orang tuanya. Sampai tak kasih ijazah. Kalau malam mau kirim Al-Fatihah 77 kali saja setiap malam istiqomah 41 hari.
kirimkan Al-Fatihah untuk ibunya, untuk bapaknya. Kalau ndak sukses hidup jenengan, sampean boleh datang ke sini marahin saya. Saya itu tirakatnya cuman itu. Malam itu bangun jam 1 sampai jam 5. Waktu yang paling bagus untuk berdoa itu antara jam 3 itu loh. Jadi Allah, baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, diri, yang kelima diri. Ini ilmu kaji diri. Ya, memang dari Jawa. Tapi Jawa yang diambilkan dari Sunan Kalijaga. Kembalinya ke dalam tasawuf. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dengan mandi dulu, niatnya niat mandi dengan air kodratullah, Nur Muhammad, Nur Allah. Yang pertama netes ditelan. Setelah itu zikir Allah. Ngoten ya. Matanya terpejam, tangannya kedua pegang pusatnya. Pegang pusatnya begini. Nggih, semuanya monggo. Sallallahu nanti dibekam ini. Di mana beliau? Terus sini aja. Sampai tak anteng-anteng ikat mantin. Iya, mohon maaf Pak RT ya, karena saya harus terima tamu kan gitu. Karena semuanya menurut saya sama. Saya tidak pernah membedakan siapapun yang datang ke tempat ini. Entah dia itu pejabat, dia itu siapapun, ya harus sesuai dengan antriannya. Tapi aku sak jam lebih loh gini. Nggih. Ya apa sampean iki ya? Nggih, kemarin juga ada yang datang ke sini, intinya saya pengusaha gitu. Beliau ini pengusaha. Saya mau ketemu sama jenengan 4 mata saja. Ya, saya suruh tunggu untuk ngelayanin tamu-tamu yang datang karena semuanya sama nunggu kan gitu. Jadi nggak bisa, jangan karena ada sesuatu hal terus diutamakan, yang lain ditinggalkan, nggak seperti itu. Aku wis gak perlu basa-basi, kepin cepet aku marani ya muridku inane sama lobatiku. Nggih. Satu ngapunten nggih. Siap. Ngapunten atus Siap. Gus. Niku kula diburuke terus dijak ngriki badhe di napa mendhet dadi. Kula niku remen lah dhewe malah teng mriki. Ranten napa? Remen-remen sampean niku remen-remen ne opo? Sabar dulu. Iku tak go mulai opo wae aku iku. Nggih, Mbak, kula tak sanjang rumi nggih. Nah, tapi kan kula nggih niku wau dipeksa kula nggih pripun. Makane nggih kula nggih tumut mriki nggih saderenge kula ngapunten kali jenengan. Kan badhe mendhet ati keranten napa nggih. Mbae kan nggih. Aku iki gurune aku iki. Dirose gurune. Nah, kayak jenengan resane kan nggih ngerti mengke kula malah istilahnya ajrih bae niki. Nggak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah
tidak ada yang perlu untuk kita takuti. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Kita ini pun hidup dihidupkan oleh Allah. Kita ini pun sehat disehatkan oleh Allah. Kita ini bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Kita ini bisa bergerak karena diberi gerakan oleh Allah. Aku perlu ceramah itu. Tak gawane muridku saiki. Nggih. Nggih. Dzikirhu Allahu Allah di sana. Dzikirhu Allahu Allah di sana. Tak obatane dhewe me aku. Nggih. Nggih. Sabar. Sabar mboten sabar. Ya wis. Kate gak sabar ya apa? Wis ana rene wis suwe iki. Kalau mireng kan mriki kan pun kondisine kan pun sae, langkung sae to. Jadi malah saestune kula nggih temen-temen mriku aku gurune batin iki malah nyangkal terus. Kok ro sae nek ndi sampean? Ro ketok ta sampean? Nek kate ngomong sae barang. Lah wargane kan pun sanjang. Aku kepin ro buktine. Warga kula enten sanjang. Jenengan bisa ndak jangan bentak-bentak beliau. Beliau ini RT loh. Panjenengan tuh ndak usah maksa beliau. Ndak usah maksa sampean itu. Nah, terus urusannya apa? Jenengan lah terus sembahan. Ini Aku ki rene iki gak. di rumah saya loh. Ini di rumah saya. Iya, enggak apa-apa. Tapi kepentingan saya itu mau ambil murid saya. Iya, tapi sopan santunnya dijaga. Ini di rumah saya. Panjenengan di rumah saya. Saya memang berkewajiban untuk memuliakan tamu. Memang saya berkewajiban untuk memuliakan tamu. Tapi kalau panjenengan tidak bisa dimuliakan, panjenengan itu berkelakuan seperti hewan, berarti saya minta untuk dihinakan. Jadi saya minta untuk saling menghormati. Wis tak hormati. Aku winane mbek sampean wis mulai. Wis disuruh pulang saya mbek sampean. Iya. Itu sudah merupakan kehormatan juga itu, menghormati juga itu. Iya. Kalau enggak menghormati saya langsung paksa hari itu juga. Terus sekarang kayak begini jenengan sowan ke tempat saya, datang ke tempat saya berdiri seperti itu. Itu apa sopan seperti itu? Terus bahasanya sampai tujuan saya ini ke sampean ini bukan untuk apa ya? Tujuan saya ke sini itu mau ambil murid saya. Tapi kalau Anda masih basa-basi, masih nunggu persetujuan RT. Kemarin kan sudah bilang kalau RT-nya ikut. Ya makanya Pak, ini saya tanya dulu. Semua ini atas persetujuan Pak RT atau bukan? Karena tadi Pak RT bilang katanya dipaksa. Karena Pak RT takut sama panjenengan. Loh ingat, nggak boleh ada pemaksaan di tempat kita, di negara kita ini nggak boleh ada pemaksaan. Kalau memang mau diambil secara baik-baik, pihak keluarganya menyetujui, ya silahkan. Tetapi kalau secara dipaksa saya nggak akan terima. Sampean mau berbuat seperti apapun nggih monggo kerso. Saya tahu kok. Saya mohon maaf. Saya tahu jenengan yang melakukan fitnahan terhadap tempat ini. Fitnah yang seperti apa? Badi datang ke sini, Ya. itu pertama memfitnah saya, katanya saya penipu dan lain sebagainya. Memang iya. Gitu loh. Enggak, Kenyataannya kan seperti itu. enggak Itu buktinya di YouTube itu kan. di YouTube. Maksudnya jaringan itu menuduh saya menipu hanya karena melihat YouTube. Nah, itu sudah viral di mana-mana itu. Yang namanya Samsudin itu ya seperti itu, gitu. Nah, niku kan nggih ngeten to. Nanti dulu Pak, kita jawab dulu dia. Kalau memang saya menipu, siapa yang saya tipu? Banyak netizen semuanya itu. Bisa nggak bahwa satu aja korban yang saya tipu, terus nanti Udah nggak perlu itu saya. dilaporkan saya biar Nggak saya usah. di penjara? Nggak usah. Loh berarti Saya sama nggak ada berarti nggak ada kepentingan kenyataannya. Berarti tujuan saya ke sini hanya untuk membawa murid saya. berarti hanya opini saja kalau begitu. Kalau hanya sekedar menuduh tanpa bisa membuktikan, Ini, itu namanya opini. Murid saya kan ada di sini. Fitnah. Kan? Murid saya kan ada di sini. Katanya diobati sama panjenengan kan ya. Sekarang saya minta saya obati sendiri. Gini loh Pak, dulu waktu beliau sakit, pihak keluarga dan Pak RT, beliau meminta saya untuk menandatangani surat pertanggungjawaban, ya kan? Dan saya sudah menandatangani itu. Dan karena saya menandatangani
surat pertanggungjawaban itu ya saya bantu beliau. Ya saya bantu beliau apa adanya, bukan Sekarang karena ada apa-apanya. Sekarang keadaannya gimana? Ya alhamdulillah dengan belum sembuh kan? Alhamdulillah dengan izin Allah yang beberapa hari sampean ditangani oleh dukun-dukun itu tetap aja beliau nggak sadar, ya kan? Tetap seperti orang stroke seperti itu. Gini aja. Terus sekarang beliau sudah bisa berjalan, beliau sudah bisa makan, sudah bisa jalan-jalan. Kalau makan itu sudah lama bisa makan. Nggak bisa sebelumnya. Gini aja. Sekarang mau tak mau saya bawa pulang. Pak RT kesini bukan untuk nego. Pak RT itu kesini ajak saya agar persyaratan dari kamu waktu saya kesini itu harus ada Pak RT. Mohon maaf, beliau sakitnya di sini. Terus dari pihak keluarganya juga sudah menyerahkan ke saya. Saya nggak akan membiarkan orang lain semena-mena. Kalau nggak, mohon maaf, kalau nggak sama pihak keluarganya yang kesini, itu nggak akan saya izinkan dibawa pulang. Saya kasih penjelasan dulu sama jenengan. Ada orang datang ke sini bawa orang gangguan jiwa ODGJ, ya kan? Datang ke sini, diantarkan ke sini. Setelah itu di sini bilang mau diobati, ya udah saya terima. Nanti kita doakan bersama-sama. Setelah itu tahu-tahu pihak keluarganya ini pulang. Orangnya itu kalau gangguan jiwa di sana itu ditinggalkan sama pihak keluarganya. Terus kalau ada orang yang mau ngambil beliau, kira-kira saya kasih nggak? Nggak akan saya kasih, kecuali pihak keluarganya itu yang datang ke sini. Walaupun beliau di sini seperti apapun ya saya terima, itu keluarga saya terima beliau dengan sepenuh hati. Saya kan sudah ke sini kemarin itu. Iya, tapi sampean ke sini kan nggak bawa keluarga. Ini kan termasuk wakil dari keluarga ini, RT ini. Ini bukan keluarganya, ini RT-nya. Dan tadi beliau bilang sama saya tadi kalau beliau itu setengah jenengan paksa. Kalau jenengan paksa, mohon maaf, tidak saya izinkan. Boleh ya beliau takut, sampean ngomongnya keras, sampean mungkin bilang mau sampean santet atau apa. Bukannya saya tahu jauh santet tenan sampean. Lu kan nantang mau nyantet saya, berarti memang dukun santet loh. Kalau mau nyantet saya silahkan, monggo loh. Saya monggo, dari dulu saya selalu bilang kalau ada dukun santet yang nggak terima mau nyantet saya, silahkan saya terima. Bukan karena saya sakti, bukan. Karena saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya Allah yang Maha Kuasa. Santet seperti apapun buat saya itu ilmu hitam, nggak ada yang perlu ditakutkan. Memang percaya sama santet, tapi saya nggak takut dengan santet. Tidak saya izinkan untuk dibawa, Pak RT, tidak saya izinkan. Kecuali pihak keluarganya ada yang bawa ke sini. Sopo? Keluarganya? Ya ada. Akan wis masalah sampean niku. Kalau ke sini sama pihak keluarganya. Gini aja, simple ya. Saya nanti datang ke tempatnya Pak RT, saya datang ke sana. Ada pihak keluarganya kok, ada tetangganya, ada keponakannya, ada keluarganya, saya tahu. Nanti saya ke sana dulu, ya kan? Benarkah ini panjenengan diutus sama pihak keluarganya untuk menjemput Mbah Di ini? Karena saya nggak mau orang ini disesatkan. Terus aku kan mulai mana sampean ngene iki, disuruh pulang lagi saya. Nggak bawa murid saya. Loh, saya kan sudah bilang pihak keluarganya yang menyerahkan untuk saya obati. Jadi ya pihak keluarganya sendiri yang harus mengambil, bukan jenengan. Jenengan siapa? Saya nggak kenal. Aku ini guru nih. Gurunya dari mana? Guru toko badai bukan saya. Ya silakan, itu dari urusan pribadi jenengan sama Mbah Di. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah keluarga. Di sini ada nyawa seseorang yang saat ini sedang sakit. Sebenarnya saya sendiri, Mbah Di bukan siapa-siapa saya. Tapi saya punya kewajiban. Yang lebih wajib itu saya itu gurunya. Mohon maaf, saya izinkan. Sampean mau bentak-bentak saya, mau kayak gimana, saya nggak takut. Sampean silahkan pihak keluarganya diajak ke sini. Soalnya Pak RT sendiri tidak menjadi perwakilan dari keluarganya. Menjadi perwakilan. Apa gunanya tak gorene iki lek perwakilan? Ya soalnya sampean bentak-bentak, sampean marah-marah, makanya beliau takut. Mohon maaf Pak RT, ini mohon maaf. Saya mohon maaf sama jenengan. Jadi saya minta gini Pak RT, biarkan nanti saya ke sana, ya kan? Saya ingin tanya keluarganya
warganya nanti nggak apa-apa lah saya ajak ke sini, kalau mau dibawa silahkan. Tapi ini tanggung jawab saya sebagai sesama manusia. Jangan sampai dijerumuskan oleh beliau-beliau ini. Saya paham kok, saya bukannya saya sombong, saya paham beliau ini siapa. Paham ya opo? Sama itu mengajarkan ilmu-ilmu santet sama Mbah Di ini, sama murid-muridnya jenengan. Kalau sampean? Ini beliau ini dari tadi nyerang saya sebenarnya. Cuman saya baca sholawat dari tadi. Terus kan ngeten to, kula remen teng mriki tenan napa niku kan kula semerap. Pun semerap to. Termasuk kula riyen kan dibati. Nonton. Beliau sudah membuktikan sendiri. Cari kumangko teh. Sampean ndak usah gitu, ndak usah bentak-bentak beliau. Sampean ndak usah bentak-bentak beliau, nggih, tenang ya. Urusanku itu. Ini dari rumah saya. Tahu saya. Ini dari rumah saya. Iya, saya tahu. Tapi jangan bentak-bentak beliau, ada saya. Kalau sampean bentak-bentak beliau, sampean nggak menghormati saya. Saling menghormati. Saya opo? Kan winginane wis tak hormati sampean ya aku. Yang menandatangani, saya disuruh bawa keluarganya. Yang menyerahkan beliau Mbah Di ke saya itu pihak keluarganya, dan sampean nggak ada hubungan keluarga. Katanya cuman guru, itu pun juga cuman katanya, tapi saya nggak tahu aslinya. Kalaupun iya ya silahkan, itu urusan pribadi jenengan sama Mbah Di, tapi bukan dengan saya. Kalau saya ada catatan secara hukum. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Sampai nggak usah marah, nggak usah nyerang saya, nggak usah nyerang saya. Saya tahu panjenengan menggunakan kekuatan untuk menyerang saya, tapi no problem. Saya pakai sholawat. Saya tahu beliau dari tadi mau mancing saya. Sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallim. Hati-hati, santai. Jodek nyedek nang Samsudin terus sampean ngikuti. Sing tegas kan lho. Sampean ndak usah bentak-bentak beliau. Tak sanja. Panjenengan dari sini itu tamu loh ya. Sampean tuh dari sini tamu. Masih ganti tamu tidak apa? Lah ini dari rumah saya. Seru. Kalau nggak saling saya menghormati. itu ke sini ambil murid saya. Sudah konfirmasi kemarin katanya sampean boleh datang lagi asalkan sama keluarganya. Saya bawa perwakilan dari keluarganya RT. Bukan. Kalau RT itu bukan perwakilan dari keluarga. Saya pengen keluarganya yang datang ke sini. Gini aja. Saya akan datang ke sana. Saya nanti yang akan menyampaikan ke pihak keluarganya. Gitu aja. Ayo teh, ndang boleh teh. Ya apa lagi? Ya pulang aja loh. Jenengan ngono nggih. Pulang dulu. Ngapunten. Nggak boleh dibawa. Nggih. Mboten napa-napa Pak RT. Ngaten-ngaten iki kula mak. Sebenarnya nggih intine kula nak pun semerap niku kan pun marem to. Wes teh, wes cocok ya ngomong teh. Wes ayo. Ngapunten Gus nggih. Iya, sami-sami. Kula bentak-bentak mengke. Kula di Iya, enggak apa-apa, enggak usah takut. Oke, monggo barakallah, sehat selamat. Dan dikeluarkan ini. Keluarganya dulu dibawa ke sini atau nanti saya yang ke sana. Nggak usah. Nggak usah awas-awas. Nemen mek sampean delok lho ya. Nggak usah itu saya. Nggak usah. Ini kan muridku iki. Ya biarin. Beliau lagi diobati di sini. Lagi didoakan, disolawati di sini. Tak go. Nggak usah. Nggak aja dengan udah bisa jalan beliaunya. Itu bukti nyata. perkembangannya pun saya nu. Zaman ajak pulang dulu. Tambah nemen kok dikin sampean. Dapat zaman pulang dulu aja. Zaman pulang dulu. Sampean ini dulu aja. Pak RT diajak pulang beliau. Beliau udah bisa. Kemarin kan waktu sama panjenengan dan bersama dengan anak-anak buah sampean, murid sampean itu kan beliau tetap aja tiduran, ya kan Pak RT? Buktinya Pak RT. Beliau ini
sampai 1 bulan lebih ya itu. 1 bulan itu beliau stroke. Nanti dulu Bah. Ya, gimana, Saya kasih penjelasan dulu. Beliau waktu diobati sama murid-murid jenengan, sama dukun-dukun itu, dikasih menyan, darah, ayam ceman dan sebagainya. Beliau tetap tidur, stroke kan, nggak bisa apa-apa kan. Dengan izin Allah kita sholawati di sini, kita kasih madu, kita kasih kunir, alhamdulillah sudah bisa bangun, sudah bisa berjalan, gitu. Tapi kalau kesembuhan totalnya ya memang semuanya butuh proses. Saya memang nggak bisa apa-apa, Allah yang menyembuhkan. Ini aja. Seperti itu. Dan nyatanya beliau sekarang sudah jalan. Saya, ya. Biar saya obati. Beliau saya obati. Nanti dulu. Nanti dulu. Beliau saya obati karena dari pihak keluarganya yang menyerahkan ke saya. Sedangkan panjenengan bukan pihak keluarganya. Kalau memang mau dibawa pulang, pihak keluarganya suruh sini. Jangan seperti orang yang gangguan jiwa itu ditinggalkan sama keluarganya. Terus saya ingin bagaimana? Di gelem melu aku apa ora? Tadi. Beliau belum. Sama gini aja. Beliau belum bisa diajak ngomong secara normal. Jadi gini aja. Nanti saya datang ke rumah panjenengan. Saya datang ke rumahnya beliau. Saya tanyakan dulu ke pihak keluarganya. Wes saya ngalai datang ke sana wes. Saya datang ke sana. Gitu aja. Monggo. Saya juga masih mau terima tamu-tamu yang lainnya. Monggo. Nggak usah ini. Monggo. Sudah. Kita sama-sama sudah dewasa, ya kan? Semoga Pak RT monggo diajak pulang dulu beliau. Monggo diajak pulang dulu. Monggo. Ini tanggung jawab saya. Monggo pulang dulu. Monggo. Monggo. Sudah. Monggo. Saya kan bukan pihak keluarganya. Monggo pulang dulu. Monggo pulang. Monggo pulang. Jangan dipikir saya takut. Biarkan beliau di sini dulu. Karena belum normal. Kalau sudah normal, mungkin nanti kalau setiap malam jam 1, jam 2 malam kita mandikan, diminumkan madu sama kunirnya, dimandikan dengan garam asmanya, insya Allah dengan izin Allah kita minta sama-sama kepada Allah, beliau bisa normal lagi, insya Allah. Dibikinkan kopi nanti Mas Dani ya, buat beliau. Kata kopi itu juga itu terus madunya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Disolawati dulu nanti beliau kalau kopi mau, madu juga mau. Solawati dulu nanti terus baru diminumkan. Memang bagaimanapun ya Mbak ini manusia harus kita bantu. Nanti dibawa sama dukunnya malah masukinnya nggak bener-bener lagi, kasihan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wasallam. Insyaallah nanti pasti bisa normal lagi. Memang ini yang saya rasakan dari Padepokan Alam Semesta ini, muridnya itu banyak, dan memang tujuannya itu untuk mengganggu pondok kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, beliau biar dengerin sholawat biar hatinya tenang. Kita lanjutkan mendoakan saudara-saudara kita. Bikinkan kopi beliau ya.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, sir, dat, sifat, kuat sedaya penyakit minggat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hurib kang sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu kali tarikan nafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah.